Saudara kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump terluka usai suara tembakan terdengar di tengah kampanye di Pennsylvania. Meskipun terluka, Trump dipastikan dalam kondisi baik. Untuk membahas peristiwa penembakan Donald Trump, kita akan bahas bersama pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Hikmah. Selamat pagi. Prof, dari peristiwa penembakan saat kampanye Trump, bagaimana Anda melihat peristiwa atau kejadian ini? Pertama, memang kita harus menunggu segala sesuatunya ya. Memang ada beberapa fakta yang sudah kita lihat secara kasat mata dan sudah diberitakan. Pertama, memang ada suara tembakan. Kedua, ketika ada tembakan sekali atau dua kali tadi saya dengar, lalu kemudian Donald Trump memegang telinganya. Dan kita tahu bahwa belakangan bahwa telinga itu mengucurkan darah sebelah kanan. Jadi apakah ini dari peluru yang ditembakkan atau tidak, saya tidak tahu apa karena pada waktu merunduk ada sesuatu yang kemudian mencederai telinga dari Donald Trump. Lalu kemudian kita tahu bahwa ketika Donald Trump ada penembakan lalu dia merunduk, lalu Secret Service dan polisi lokal mengerubungi beliau, lalu kemudian mengangkat beliau, tapi tidak langsung kemudian dibawa keluar begitu ya. Di situ kita tahu bahwa Donald Trump sempat meneriakkan kata-kata fight gitu ya, jadi lawan gitu ya. Pertanyaannya adalah kenapa ada jeda itu? Tentu mereka-mereka yang ahli dalam masalah pengamanan VIP itu pasti akan tahu apakah ini sesuatu yang wajar atau tidak wajar. Lalu kemudian saya juga mengikuti berita di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa penembaknya itu sudah ditembak mati dan penembaknya tidak ada di lokasi di mana Donald Trump melakukan kampanye, tetapi mungkin di gedung yang berbeda dan dia menggunakan senjata laras panjang. Ini yang disebut sebagai sniper. Nah, sniper ini apakah sebenarnya ingin melukai di bagian kepala Donald Trump, tapi tidak terkena, akhirnya kena di kupingnya. Ini juga kita tidak tahu, jadi ini masih belum konklusif. Lalu kemudian juga dari tembakan itu juga katanya di audience itu ada yang terkena dan meninggal, ya peluru. Jadi kalau kita lihat banyak apa ya penonton yang ada di situ dan salah satunya berdasarkan berita ada yang tertembak. Nah, ini semua fakta-fakta mungkin akan di beberapa saat ke depan akan terungkap lagi. Mungkin banyak fakta yang akan muncul. Nah, oleh karena itu dalam situasi sekarang ini memang kita tidak bisa menentukan apa yang menjadi penyebab dan motif dari penembakan terhadap Donald Trump kecuali fakta-fakta yang sudah ada. Memang dalam situasi seperti ini akan muncul berbagai spekulasi. Spekulasi yang mungkin mengatakan bahwa jangan-jangan ini merupakan tindakan yang dilakukan dari kubu Partai Demokrat yang menjadi pesaing dari partainya Donald Trump, yaitu Partai Republik. Meskipun kita tahu bahwa Partai Demokrat terkait dengan masalah gun control, dia sangat mengatakan bahwa seharusnya rakyat Amerika Serikat tidak boleh diberikan akses yang mudah untuk mendapatkan senjata. Ini berbeda dengan Partai Republik, ya. Lalu kemudian juga muncul apakah ini jangan-jangan yang disebut sebagai lone wolf. Lone wolf itu adalah pelaku yang tidak terafiliasi kemana-mana. Jadi berdasarkan keyakinan dia sendiri. Kita juga tidak tahu apakah mungkin yang bersangkutan ini punya keyakinan, kekhawatiran bahwa kalau misalnya Donald Trump yang akan menjadi presiden, karena sekarang ini terlihat bahwa Donald Trump lebih kuat daripada Joe Biden dari segi usia, apalagi kemarin sudah ada kampanye terbuka, ya putaran pertama. Nah, ini yang kemudian dia ingin melakukan sesuatu tindakan. Kita juga tidak tahu apakah ini alasannya. Bahkan bukannya tidak mungkin ada spekulasi yang mengatakan bahwa ini semua diinisiatifi dari justru apa namanya dari kubu Donald Trump karena dalam situasi seperti ini tentu bisa memboost atau mendorong
banyaknya suara untuk Donald Trump. Nah, ini yang kita tidak tahu dan kita tidak bisa menyatakan secara konklusif bahwa ada spekulasi-spekulasi seperti itu, termasuk juga teori konspirasi, katakanlah ya, jangan-jangan ini sesuatu konspirasi dan lain sebagainya. Kita juga tidak tahu apakah kemudian juga ada negara ketiga yang ingin intervensi dalam pemilihan yang ada di Amerika Serikat. Ini juga kita tidak tahu. Jadi kita masih harus banyak menunggu, tetapi memang kejadian seperti ini patut disayangkan. Patut disayangkan oleh semua pihak, semua yang mengatakan bahwa demokrasi harusnya dilakukan tanpa adanya kekerasan. Kita tahu sekarang ini Presiden Joe Biden sudah menyampaikan penyesalannya karena ada tindakan seperti ini di Amerika Serikat. Demikian juga mantan Presiden Barack Obama. Dan saya yakin masyarakat di Amerika Serikat menyayangkan bahwa ada tindak kekerasan seperti ini. Dan ini yang terakhir kali terjadi pada waktu Robert F. Kennedy, adik dari John F. Kennedy, ketika dia maju sebagai calon presiden Amerika Serikat, tapi pada waktu itu dari Partai Demokrat, seperti itu. Oke, Prof, ini menarik dari peristiwa ini menimbulkan banyak spekulasi, mulai dari peristiwa tersebut terjadi memang atau penembakan ini berasal dari kubu lawan. Ada juga spekulasi dan konspirasi bahwa memang ini gimmick untuk kemudian bisa mendompleng suara Donald Trump yang dilakukan oleh Trump sendiri. Tapi katakanlah bahwa ini memang bukan dari kubu Trump itu sendiri, atau mungkin dari kubu lawan atau dari pelaku yang memang tidak terafiliasi dengan kegiatan politik begitu. Apakah ini artinya keamanan di Amerika ini kecolongan dan bisa kemudian bisa melukai salah satu kandidat di kontestasi Pilpres? Saya tidak bisa langsung juga mengatakan bahwa ini merupakan kecolongan dari pihak pengamanan dari Amerika Serikat, karena dalam situasi seperti sekarang ini, saya yakin banyak presiden ataupun calon presiden ingin dekat dengan rakyatnya, ingin komunikasi dengan rakyatnya. Memang dari sisi pengamanan ini sangat-sangat sulit kalau misalnya sudah dalam situasi seperti ini. Pengamanan seperti apapun juga itu bukan berarti kemudian 100% akan bisa memastikan bahwa yang akan dilindungi itu terbebas dari serangan seperti ini. Ya, sekarang misalnya pada waktu Paus Pope John Paul pernah ditembak gitu ya, lalu kemudian masih hidup. Itu pengamanannya sampai kemudian di dalam apa namanya, untuk mendekati masyarakat ada kaca yang anti peluru yang ya di dalamnya lah Pope itu, seperti itu. Nah, ini juga bisa apa namanya, bisa terjadi, dan kita tidak tahu dari mana sumber apa namanya, serangan itu. Katakanlah di venue yang terjadi di Donald Trump itu sudah dilakukan screening dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa mereka yang memasuki venue itu tidak membawa senjata. Tapi kita lihat bahwa ini ternyata dilakukan di gedung lain yang katakanlah jauh dari tempat venue dan dilakukan dengan sniper. Jadi sekali lagi saya juga tidak bisa mengkonklusikan bahwa ini merupakan suatu kecolongan dari pihak pengamanan. Kita juga mungkin harus mendengar juga kenapa pihak pengamanan masih bisa memberikan waktu kepada Donald Trump untuk bicara begitu ya, sebelum kemudian dibawa. Ini apakah memang prosedur pengamanan di Amerika Serikat seperti itu? Karena kita tahu bahwa kalau misalnya ada serangan, apakah penyerang itu sudah dipastikan bahwa dia sudah dilumpuhkan, sudah ditembak mati, lalu kemudian ada komunikasi dengan pihak yang mengelilingi Donald Trump dengan mengatakan bahwa segala sesuatunya sudah aman, sehingga memang diberi kemungkinan untuk Donald Trump mungkin atas keinginannya dia untuk berbicara di depan publik. Nah, baru kemudian dibawa turun ke bawah. Jadi kita masih banyak apa namanya, misteri yang harus mendapat jawaban untuk kita bisa memastikan atau untuk bisa dipastikan bahwa tidak ada kecolongan dan ini memang sudah prosedur yang harus dilakukan. Seperti itu, Mas Ri. Ya, Prof, dari peristiwa ini, dari pandangan Anda, apakah ini akan memicu polarisasi?
Ya, ini sangat-sangat bergantung ya, sangat bergantung hasil dari penyelidikan seperti apa. Apakah ini akan memunculkan polarisasi yang semakin kuat? Apakah ini akan menguntungkan Partai Republik, menguntungkan Donald Trump, atau justru sebaliknya ini akan merugikan Donald Trump dan justru akan menguntungkan Presiden Joe Biden. Kita tidak tahu ya, karena segala sesuatu ini akan bergantung pada hasil dari penyelidikan ini. Ya, tapi satu hal yang pasti adalah saya rasa di Amerika Serikat tidak menginginkan kejadian ini terulang kembali, tidak menginginkan dalam proses demokrasi kekerasan berbicara. Dan ini tentu tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi di berbagai penjuru dunia. Kalau kita menjalankan demokrasi, tidak seharusnya kekerasan ada di situ. Seperti itu, Astrid. Ya, tentu tadi dijelaskan juga memang motif ataupun juga sumber serangan ini masih misteri, apa kemudian penyebabnya, siapa yang terlibat, kemudian siapa-siapa nanti yang kemudian dari hasil penyelidikan ini siapa yang diuntungkan, kemudian terkait dengan polarisasi ini juga tentu masih menunggu hasil dari penyelidikan. Tapi yang jelas tadi Prof seperti yang Anda sebutkan juga bahwa kekerasan memang tidak diharapkan di negara manapun, khususnya saat melakukan proses atau kontestasi politik. Terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana, pakar hubungan internasional Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu Prof. Terima kasih.